Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah ya kalau kalian semua pada sehat-sehat, apalagi di masa sekarang yang sedang pandemi ini ya. Di sini apakah kalian sudah tahu mengapa Ibu memanggil kalian ke ruang BK ini? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan bahwasanya nanti kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, apa itu konseling kelompok? Nanti Ibu akan jelaskan agar kalian di sini itu mengerti dan paham akan konseling kelompok. Nah, di sini di antara kalian apakah sudah ada yang pernah melakukan konseling kelompok? Belum ada ya. Jadi konseling kelompok itu kita di sini sama-sama membantu memecahkan permasalahan secara kelompok atau bersama-sama dengan diskusi yang nantinya selesaikannya suatu permasalahan dan tercapainya suatu tujuan dari dilaksanakan konseling kelompok. Nah, sebelum kita memulai konseling kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dwi Oktaviani, bisa kalian panggil Ibu Okta. Nah, Ibu sudah mengajar di sini sejak 2019. Jadi baru ya Ibu di sini. Nah, mungkin dari kalian sudah pernah bertemu Ibu di kelas secara langsung, ada juga mungkin yang belum ya. Sebelumnya juga Ibu belum mengenali kalian, mungkin bisa satu persatu dari mbaknya yang sebelah sini namanya siapa dan juga tempat tinggalnya di mana. Dari kelas apa juga. Ya. Selanjutnya yang sini. Selanjutnya di sini. Wah, jadi di sini ada Mbak April, ada Mbak Isti, dan juga ada Mbak Husnul. Nah, jadi kalian itu satu kelas ya. Jadi sudah saling kenal. Namun di sini Ibu yang belum kenal, maka dari itu Ibu meminta perkenalan dari kalian. Di sini nggak usah tegang-tegang, nggak usah takut, karena di dalam konseling kelompok itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini itu ketika kita melaksanakan konseling kelompok, kita harus menerapkan asas kerahasiaan, karena nantinya permasalahan yang kita ceritakan di sini akan kita rahasiakan bersama-sama. Jadi tidak boleh ada yang menyebarkan permasalahan ke orang lain. Jadi kita harus menggunakan asas kerahasiaan sehingga teman-teman di sini tidak usah khawatir ya. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi nanti kita terbuka aja, nggak usah ragu atau bagaimana, agar permasalahan yang kalian hadapi nantinya akan terselesaikan dengan baik. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Baik, kalau paham. Nah, sekarang agar lebih rileks, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nanti kalian bisa sambung nama buah. Nanti jadi bisa sambung nama buah, sebutkan 5 buah, terus selanjutnya mbaknya menyebutkan 5 nama buah juga, tapi yang belum disebutkan oleh temannya ya. Bisa kita mulai dari Mbak April, silakan. Ya, selanjutnya Mbak Husnul. Betul. Mbak Isti. Ya, tadi udah disebutkan sama Mbak Husnul. Ayo, ganti lagi. Ya, betul. Nah, dari tujuan tadi adanya ice breaking itu untuk merilekskan dan agar tidak adanya ketegangan atau rasa gemetar di antara kalian ya, karena Ibu ngeliat tadi
dari kalian itu ekspresinya kayak takut, mungkin masih berpikiran, kalau datang ke ruang BK itu pasti ada sesuatu yang besar nih, gitu mungkin ya. Tapi tenang, di sini itu justru guru BK itu adalah teman curhat yang baik, jadi tidak usah khawatir ya. Nah, di sini sudah rileks ya. Kita lanjutkan untuk melakukan konseling kelompok. Jadi di sini Ibu sebagai ketua kelompok dan kalian juga sebagai anggota kelompok nanti saling terbuka aja ya. Langsung saja, mungkin di sini dari kalian ada yang memiliki suatu permasalahan atau pernah mengalami suatu masalah yang belum terpecahkan. Mungkin bisa Mbak April, apakah selama ini ada masalah? Jadi Mbak April ini mengalami kesusahan dalam memilih jurusan. Kemudian kalau Mbak Isti, jadi Mbak Isti ini masih hampir sama ya sama Mbak April. Intinya besok kalau habis habis sekolah itu mau kuliah atau kerja begitu ya. Terus kalau Mbak Husnul kurang dalam mengatur waktu belajar. Memangnya kenapa Mbak? Banyak organisasi begitu ya? Ya, jadi tadi Mbak April, Mbak Isti, Mbak Husnul sudah menyebutkan permasalahannya ya. Nah, nanti di sini kita pilih salah satu permasalahannya siapa yang akan dipecahkan. Nah, silakan dirembuk mau masalah siapa. Masalah Mbak Sur? Baik, jadi di sini kita akan membahas permasalahannya Mbak April, yaitu tentang kebingungan memilih jurusan. Ya, kebingungan memilih jurusan, tapi tenang saja, tidak usah khawatir. Nanti kalau masih ada waktu atau besok permasalahan dari Mbak Husnul ataupun permasalahan dari Mbak Isti akan kita pecahkan bersama-sama. Namun sekarang ini kita memecahkan permasalahannya Mbak April dulu ya, tentang kebingungan memilih jurusan. Mbak April sekarang bisa ceritakan bagaimana kenapa Mbak April ini mengalami kebingungan dalam memilih jurusan? Silakan. Oh, jadi Mbak April ini orang tuanya tidak setuju dengan pilihannya Mbak April, begitu? Jadi orang tuanya Mbak April itu menginginkan mengambil kesehatan, namun Mbak April sendiri menginginkan sebagai guru, begitu ya. Kemudian ya, Mbak April tadi sudah mengatakan bahwasanya Mbak April memiliki kelemahan dan kelebihan, tetapi Mbak April tidak berani melawan keinginan orang tuanya, begitu ya. Mungkin dari Mbak Husnul atau Mbak Isti ada masukan untuk Mbak April? Silakan, mungkin bisa dimulai dari Mbak Isti. Ya, betul. Mungkin di sini Mbak April sudah berkeinginan untuk bercerita ya, bahwasanya tadi ada permasalahan tentang mengalami kesulitan dalam memilih jurusan, bahwasanya orang tuanya itu tidak menginginkan tidak memperbolehkan jurusan apa yang ingin diambil oleh Mbak April. Nah, tadi Mbak Isti juga sudah menanggapi bisa untuk meyakinkan kedua orang tuanya, dan
Mbak Husnul hampir sama juga untuk meyakinkan kedua orang tuanya menggunakan kata-kata yang baik agar orang tuanya itu dapat memahami apa yang dirasakan oleh Mbak April Sur. Karena namanya jurusan. Jurusan itu kan nantinya akan berpengaruh untuk masa depan kita ya. Masa depan kalian begitu ya. Nah, untuk masa depan itu kan tidak boleh asal-asalan begitu ya. Dan juga ketika kita memilih jurusan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan diri kita. Nah, mungkin dari Mbak April tadi sudah mengatakan bahwasanya Mbak April itu memang sudah ada bakat dari bidang pendidikan, karena tadi Mbak April mengatakan ingin guru ya. Ingin guru. Nah, guru bahasa Inggris ya. Mbak April juga senang jurusan bahasa, terus juga Mbak April senang menjadi guru. Mbak April juga sering mengajar les bahasa Inggris begitu ya. Sedangkan tadi ketika Mbak April ingin memilih jurusan yang sesuai dengan keinginan orang tuanya yaitu bidan, padahal Mbak April itu takut dengan darah, terus juga tidak suka dengan mata pelajaran IPA begitu ya. Nah, mungkin di sini nanti Mbak April, benar kata Mbak Isi sama Mbak Husnul, bisa berbicara dengan orang tuanya mengenai apa yang sebenarnya Mbak April rasakan agar nantinya orang tuanya mengerti. Jadi di sini Mbak April itu merasa bingung ketika nanti bercerita dengan kedua orang tuanya. Mungkin dari Mbak Isti, ketika Mbak Isti mengalami hal tersebut, bagaimana jika Mbak Isti berbicara dengan orang tua? Seperti itu. Kalau Mbak Husnul begitu. Nah, coba di sini Mbak April bisa seperti membayangkan bahwasanya itu Mbak Isti dan Mbak Husnul itu orang tua. Jadi anggap aja Mbak Isti itu ibu, Mbak Husnul itu bapak. Nah, seolah-olah Mbak April itu bercerita dengan kedua orang tua, biar nanti Mbak April itu ketika berbicara dengan orang tua tidak ragu. Sudah ada kalimat yang tersusun dari masukan-masukan tadi dari temannya. Bisa dicoba Mbak April? Iya, betul. Ya, jadi begitu ya. Tadi Mbak April sudah merasa lega karena berdiskusi dengan teman-teman dan ada masukan dari teman-teman. Ya, jadi begitu ya. Tadi Mbak April sudah mencoba untuk berbicara kepada orang tua melalui Mbak Isti dan juga Mbak Husnul, berlatih begitu ya. Semoga nanti diterapkan di rumah dengan kata-kata seperti itu bisa bercerita kepada orang tua agar nantinya orang tua memaklumi dengan apa yang dirasakan oleh Mbak April. Karena namanya juga yang kuliah itu nantinya Mbak April begitu ya, yang menjalankan Mbak April. Nah, yang menjalankan Mbak April itu harusnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mbak April agar nantinya ketika selama perkuliahan tidak ada kendala. Karena jika ada kendala nanti akan malah bisa Mbak April mogok kuliah atau bagaimana, atau sering-sering bolos yang akhirnya tidak lulus-lulus. Nah, nanti Mbak April bisa berbicara kepada orang tua dengan baik-baik, dengan seperti apa yang tadi sudah berlatih ya. Nanti bisa dicoba ya Mbak April. Baik. Nah, mungkin dari konseling hari ini apa yang didapatkan dari kalian? Dari Mbak Aprilnya. Jadi Mbak April ini sudah merasa terselesaikan suatu permasalahannya ya. Sudah ada, bukan terselesaikan ya Mbak, sudah ada cara untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut begitu ya. Nanti yang akan dicoba. Kalau menurut Mbak Isti, Mbak Isti, jadi Mbak Isti ini tadi mempunyai pandangan bahwasanya memilih jurusan itu tidak asal-asalan. Iya, kalau Mbak Husnul?
Ya, Mbak Usnul hampir sama ya dengan Mbak Isti. Ya betul, jadi karena namanya kita kuliah itu harus sesuai dengan bakat dan bidang kita masing-masing agar nantinya ketika kita kuliah juga lancar dan tidak ada kata salah jurusan. Kebanyakan mahasiswa itu ketika dia sudah menjalankan kuliah pertengahan, biasanya kebanyakan ada yang bilang salah jurusan, padahal mereka dulu sudah memilihnya, harusnya sudah bisa bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil begitu ya. Dan nanti Mbak April ketika memang sudah diizinkan untuk berkuliah mengambil jurusan pendidikan yaitu pendidikan bahasa Inggris, nantinya harus bertanggung jawab atas apa yang telah diambil begitu ya. Paham sampai sini anak-anak? Baik, karena waktunya sudah selesai ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 12, sesuai dengan waktu konseling yaitu 45 menit. Jadi kita akhiri pertemuan pada kali ini. Nanti silakan untuk informasi-informasi yang kalian dapatkan boleh di-share, namun untuk permasalahannya jangan di-share ke teman-teman ya, karena bersifat rahasia. Baik, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke kelas masing-masing.